Sebelum kamu dengar kisah ini, pastikan kamu sendirian. Pakai headsetmu, kunci pintumu, dan matikan lampu. Karena cerita ini bukan hanya untuk didengar, tapi dirasakan. Selamat datang di Laku Gaib, channel yang berisi kisah-kisah horor tentang pesugihan, tumbal, dan perjanjian gaib yang masih hidup di sekitar kita. Beberapa berasal dari cerita nyata, sebagian dari legenda yang tak pernah selesai. Jika kamu suka suasana seperti ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di setiap cerita, mungkin ada yang sedang mendengarkan bersama kamu. Tidak ada yang benar-benar mati di desa Wiyosari. Mereka hanya diam, menyatu dengan akar pohon tua yang menjuntai di pinggiran rumah, atau menempel di sisi gamelan yang sudah retak tapi masih rutin ditabuh menjelang malam Jumat Kliwon. Mereka yang pergi, kadang kembali, tapi bukan sebagai manusia. Wiyosari terlalu tua untuk dilupakan, dan terlalu keras kepala untuk berubah. Desa ini hidup dengan caranya sendiri, pelan, sunyi, dan penuh bisikan. Di tengah pusaran waktu yang seolah berhenti, Sekar Ayu tumbuh seperti bunga telang di pinggir genteng. Tak pernah benar-benar diperhatikan, tapi keberadaannya selalu menambahkan warna. Ia anak bungsu dari pasangan Wiryo dan Lastri, satu-satunya keluarga pengrajin topeng wayang yang tersisa di Wiyosari. Sejak kecil, Sekar sudah dididik untuk menghormati suara. Bukan hanya dalam arti harfiah, tapi juga dalam makna yang lebih dalam. Bahwa suara bisa membuka pintu, membangunkan yang tidur, dan bahkan membangkitkan yang seharusnya tak lagi bangun. Sejak umur 9 tahun, Sekar sudah duduk bersila di belakang simping, menyimak suara kendang yang bergulir seperti nadi desa. Ia mempelajari cara menarik napas seperti sinden tua, mengalunkan suluk yang bukan hanya lagu, tapi doa. Gurunya adalah Bu Murni, sinden utama yang sejak muda sudah menemani pagelaran wayang keliling seantero kabupaten. Tapi tidak seperti sinden biasa, Bu Murni tak pernah mau tampil di luar desa. Ia hanya mau menabuh suara di pendapa milik Pak Dalang Wiratama, dalang tua yang selalu bicara pelan, seolah takut suaranya membangunkan sesuatu. Malam-malam latihan selalu berakhir dengan hening yang aneh. Bukan hening yang tenang, tapi seperti hening sebelum badai. Setelah suluk terakhir dilakukan, Bu Murni selalu menunduk lama, lalu membakar menyan dan menutup semua alat gamelan dengan kain putih. Sekar pernah bertanya kenapa, tapi Bu Murni hanya menjawab, "Biar mereka tidur lagi, endok." Dan sejak itu, Sekar tak pernah bertanya lagi. Tahun 2008, Sekar genap berusia 19. Ia sudah dianggap dewasa di desa itu. Malam Jumat Kliwon menjadi waktu yang sakral, bukan hanya karena budaya, tapi karena setiap malam Jumat Kliwon, pendapa utama milik Pak Dalang Wiratama akan menggelar wayang kulit semalam suntuk. Itu bukan sekadar hiburan. Itu semacam ritual yang wajib dilakukan agar desa tetap damai. Begitulah kata orang-orang tua. Sekar tak pernah menolak ketika diminta menyanyi. Suaranya yang bening dan tajam seperti pisau bambu membuat setiap lakon terasa hidup. Tapi entah mengapa, sejak 2 bulan terakhir, Bu Murni mulai jarang datang. Kadang hanya mengirim kabar lewat surat. Kadang tidak sama sekali. Ada bisik-bisik bahwa beliau sakit. Ada juga yang bilang Bu Murni sudah terkena lelah suara. Tapi yang paling sering terdengar justru bisikan dari anak-anak kecil yang bermain di halaman, bahwa Bu Murni hilang, menguap begitu saja, seperti asap dupa yang terbawa angin gunung. Sekar tak percaya, tapi malam itu, saat ia membantu Lastri merapikan topeng-topeng tua di ruang belakang, ia menemukan sesuatu. Sebuah lembaran kertas kusam, terlipat 4, terselip di balik topeng panji yang belum pernah dipakai. Tulisan tangan Bu Murni.
Di atasnya hanya tertulis satu kalimat. Jika suara terakhir terdengar, tutuplah mulutmu sebelum malam berakhir. Sekar menggigil, bukan karena dingin, tapi karena entah mengapa ia merasa suara itu akan segera datang. Beberapa hari kemudian, Pak Dalang Wiratama datang langsung ke rumah. Usianya mungkin sudah lebih dari 70, tapi matanya masih tajam seperti parang. Ia bicara dengan Wiryo di teras, tapi suara mereka pelan sekali. Sekar hanya mendengar potongan kata, "Sinden, murni, tak bisa, Sekar saja." Malamnya, Lastri memanggil Sekar ke dapur. Dengan tangan gemetar, ibunya menyerahkan selendang batik kuning yang dulu sering dipakai Bu Murni saat tampil. "Pak Dalang minta kamu isi malam Jumat besok, Sekar. Tak ada pilihan lain." Sekar tak langsung menjawab. Ia hanya memeluk selendang itu, mencium bau dupa dan melati yang masih menempel kuat. Ia tahu, sejak saat itu, tak akan ada jalan kembali. Jumat Kliwon datang dengan langit yang sepi. Tidak ada bintang. Tidak ada angin. Seperti waktu menahan napas. Pandapapak dalam penu, tapi tak satu panyong tertawa atau berkakap. Semua duduk bersila, menunduk, menunggu dimulainya pertunjukan. Sekar duduk di pojok kiri, bersiap di depan mikrofon tua yang berderit saat disentuh. Di hadapannya, gamelan sudah diselimuti kain putih, hanya dibuka perlahan saat lampu minyak mulai dinyalakan satu persatu. Tepat tengah malam, Sekar mulai menyanyi. Lagu pertama Mangalin Pelan, Nyanyang Pambukayong Biasa. Tapi saat ia mulai masuk ke suluk kedua, yang tidak pernah diajarkan oleh Bu Murni, tiba-tiba tangan-tangan gamelan bergerak sendiri. Tidak ada yang menabuh. Tapi suara bonang dan kendang terdengar, seperti ditabuh oleh udara. Sekar tetap bernyanyi. Ia ingin berhenti, tapi mulutnya tidak bisa diam. Suaranya justru makin nyaring, seolah ada kekuatan dari luar yang memaksa pita suaranya bergetar. Ia mulai menangis dalam hati. Tapi air mata itu tak bisa keluar. Ia hanya bisa duduk, bernyanyi, dan perlahan merasakan suara-suara lain mulai menyatu dengannya. Di antara bait-bait suluk, terdengar bisikan. Bukan dari manusia, bukan dari siapapun yang terlihat, tapi jelas suara wanita. Menyanyi bersamanya. Seirama. Dan suaranya persis seperti Bu Murni. Malam itu, pendapa Pak Dalang Wiratama menjadi saksi dari sesuatu yang tak seharusnya terulang. Suara gamelan yang bermain sendiri, suluk-suluk kuno yang belum pernah diajarkan, dan bisikan perempuan yang menyatu dalam nyanyian Sekar Ayu. Semua terjadi di hadapan puluhan pasang mata yang hanya bisa dia menyaksikan. Namun yang paling aneh bukan suara atau gamelan yang hidup sendiri, melainkan ketenangan seluruh warga yang hadir. Tak ada yang panik, tak ada yang berdiri. Bahkan Pak Dalang hanya menutup matanya, seolah tahu persis apa yang sedang mereka bangkitkan. Dan Sekar, meski tubuhnya kaku, merasa bahwa bukan dia yang menyanyi, melainkan seseorang yang meminjam suaranya. Setelah pertunjukan selesai menjelang fajar, Sekar jatuh pingsan di pangkuan kendang yang berhenti bergetar. Tak ada yang langsung menolong. Semua tetap duduk, menunggu. Baru setelah ayam jantan pertama berkokok, Pak Dalang berdiri dan memberi isyarat pada beberapa pemuda untuk mengangkat tubuh Sekar ke rumahnya. Tak satu pun warga membuka mulut malam itu. Mereka kembali ke rumah masing-masing seperti baru menyelesaikan semacam perjanjian yang tak boleh dibahas. Sekar bangun 3 hari kemudian. Tubuhnya lemas, suara seraknya nyaris hilang. Dan yang paling menyiksa adalah mimpi yang terus berulang. Mimpi tentang panggung tua yang dipenuhi topeng tanpa wajah, dan suara perempuan yang terus mengulang syair yang tak bisa dia pahami. Lastri menangis diam-diam di dapur. Sementara Wiryo hanya duduk termenung memandangi dinding bambu rumah yang mulai lapuk. Tak lama setelah Sekar sadar, Pak Dalang datang lagi. Kali ini tidak sendiri. Bersamanya, seorang lelaki tua dengan rambut putih sepanjang punggung yang diikat kain hitam. Wajahnya keriput, matanya tertutup selaput keabu-abuan seperti orang buta. Tapi langkah kakinya mantap, dan aura di sekitarnya membuat udara di dalam rumah terasa lebih berat. Namanya Mbah Rengga, ujar Pak Dalang lirih. Beliau yang dulu membimbing Bu Murni. Sekar menatap lelaki tua itu. Hatinya bergetar. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat tubuhnya menegang, seolah mengenal orang ini dari tempat yang lebih tua daripada ingatan. Mbah Rengga tak banyak bicara. Ia duduk bersila di depan Sekar,
menggenggam tangan gadis itu, dan hanya berkata satu kalimat sebelum menutup mata. "Kamu sudah dibuka." Sejak itu, hidup Sekar tak pernah sama. Ia mulai mendengar suara-suara di malam hari. Kadang seperti nyanyian jauh dari dalam tanah. Kadang seperti seruling di antara daun pisang. Gamelan yang sudah lama disimpan mulai bergetar sendiri saat ia lewat. Bahkan beberapa warga desa mulai bermimpi hal yang sama. Tentang perempuan berselendang kuning yang bernyanyi sambil menangis. Tapi yang paling menyiksa adalah nyanyian yang tak kunjung selesai dalam kepalanya. Sekar merasa seperti dipaksa mengingat sesuatu yang bukan miliknya. Suara itu membimbingnya ke tempat-tempat aneh di desa. Sumur tua di belakang pendapa, pohon beringin kembar yang tumbuh di perbatasan dusun, dan batu datar berlumut di tepi sawah yang dulu dianggap keramat. Semua tempat itu kini mengeluarkan suara, dan Sekar bisa mendengarnya. Suatu malam, Sekar memutuskan untuk mengikuti suara itu. Ia berjalan pelan menuju sumur tua, hanya ditemani cahaya lampu minyak. Suara nyanyian itu semakin keras, tapi bukan dari bawah sumur, melainkan dari belakangnya. Ia berbalik. Dan melihat Bu Murni. Tapi Bu Murni yang ini bukan manusia. Wajahnya pucat, matanya hitam seperti arang, dan bibirnya menyanyikan suluk yang tak ada ujungnya. Ia berdiri diam, selendang kuningnya melambai tertiup angin yang tak terasa. Sekar tak bisa bergerak. Jantungnya seperti berhenti. Tapi tubuhnya tetap berdiri, mendengar, dan perlahan menyanyi bersama. Keesokan paginya, Sekar ditemukan tertidur di pelataran sumur, dengan selendang kuning yang menutupi tubuhnya. Tidak ada luka, tidak ada bekas. Tapi rambutnya berubah, sebagian memutih. Mbah Rengga datang kembali hari itu juga. Ia membawa cermin kecil dan seutas benang merah. Ia duduk di ruang tamu, lalu meminta Sekar duduk di depannya. Tanpa bicara, ia menatap cermin itu dan mulai melantunkan mantra pelan-pelan. Beberapa menit kemudian, Mbah Rengga mengangkat wajahnya. "Suaramu bukan milikmu lagi, Sekar," katanya. "Kamu sudah menjadi wadah." Pak Dalang yang sedari tadi diam, menunduk lebih dalam. Wajahnya menua seketika. "Ada yang dibuka malam itu, yang selama ini kami jaga agar tetap tertidur. Tapi karena kamu menyanyi tanpa pengetahuan, suara itu masuk. Dan sekarang, dia bersamamu." Sekar hanya bisa menangis. Suaranya hilang sejak peristiwa di pendapa. Bahkan untuk menangis pun ia tak bisa bersuara. "Wadah ini," lanjut Mbah Rengga, "perlu ditutup sebelum malam Jumat Kliwon berikutnya. Kalau tidak, suaramu akan menyatu selamanya dengan dia." "Siapa dia?" gumam Wiryo akhirnya. Mbah Rengga menatap mereka semua, lalu berkata, "Arini." Nama yang tak pernah disebut di desa itu selama lebih dari 4 dekade. Nama yang hanya dikenal oleh generasi tua, dan menjadi bisikan terlarang di antara dalang dan sinden. Arini adalah sinden pertama desa Wiyosari. Dulu, suara emasnya dipercaya bisa menyembuhkan orang sakit, mendatangkan hujan, bahkan meredam amarah roh halus. Tapi Arini juga menyimpan dendam. Ia dibunuh dengan cara yang mengerikan, setelah dituduh mencuri lakon suci yang hanya boleh dibawakan oleh keturunan tertentu. Lakon itu bernama Sengkala Niskala, sebuah kisah yang hanya boleh dimainkan sekali dalam satu generasi. Setelah kematiannya, Arini menghilang. Tapi suaranya tidak. Beberapa sinden muda yang mencoba menyanyikan suluk tertentu, tiba-tiba kerasukan. Beberapa lainnya menghilang. Dan sejak itu, suluk yang dianggap milik Arini disegel. Tidak boleh diajarkan, tidak boleh dibunyikan. Tapi malam itu, Sekar menyanyikannya. Karena suara itu sudah ada di dalamnya. Kondisi Sekar semakin memburuk. Tubuhnya mulai dingin di malam hari. Bahkan kuku-kukunya menghitam seperti luka lama. Suara-suara makin sering datang, bahkan di siang bolong. Kadang ia memekik tanpa sadar, memanggil nama-nama yang tak dikenalnya. Pak Dalang dan Mbah Rengga berusaha menahan kutukan itu. Tapi mereka sadar, waktu mereka tidak banyak. Suara Arini makin kuat, dan jika dibiarkan, bukan hanya Sekar yang akan menjadi korban. Tapi mereka tahu, suara tak bisa dihapus. Hanya bisa ditutup dengan suara yang lebih kuat. Dan itu berarti, mereka harus membangunkan sesuatu yang lebih tua dari Arini.
Sesuatu yang bahkan mereka sendiri sudah lupa bagaimana cara menghadapinya. Langit tampak semakin redup, meski waktu baru menunjukkan pukul 4 sore. Awan-awan tebal menggantung rendah seakan mengabarkan bahwa hari ini bukan hari yang biasa. Di antara desir angin yang bertiup pelan, udara membawa aroma lembab dan wangi tanah basah yang tak biasa. Seolah hujan tak hanya membawa air, tapi juga kenangan yang seharusnya sudah lama terkubur. Sekar Ayu duduk termenung di teras rumah, memandangi halaman kosong yang kini terasa begitu asing. Semenjak peristiwa malam Jumat lalu, waktu seolah kehilangan ritme. Siang dan malam bergulir tanpa makna. Sejak suara Arini terdengar kembali, tidak ada satu malam pun yang benar-benar sunyi. Di balik diamnya malam, selalu ada desahan panjang, nyanyian lirih, atau gumaman halus dalam nada sinden yang merasuk perlahan ke pikirannya, seolah memaksanya mengingat sesuatu yang tak ia ketahui apa. Ibunya kini semakin sering sakit. Suaranya serak, matanya sembab, dan setiap malam tubuhnya menggigil meski tidak demam. Sekar sudah membawa sang ibu ke puskesmas, bahkan ke pengobatan alternatif di desa seberang, namun tak ada satupun yang mampu memberi penjelasan. Kata mereka, sang ibu hanya kelelahan. Tapi Sekar tahu, itu bukan karena lelah fisik. Ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam, sesuatu yang tidak kasat mata. Malam itu, saat suara sinden kembali terdengar dari arah barat, Sekar nekat keluar rumah. Ia melangkah ke halaman belakang yang sudah lama tak dipijaknya, menuju arah suara itu berasal. Di balik rumpun bambu tua, suara semakin jelas. Seperti suara perempuan menyanyi dengan nada minor yang menyayat. Lagu itu bukan dalam bahasa Jawa ataupun Sunda. Entah apa bahasanya, tapi nadanya membuat bulu kuduk berdiri dan kaki seperti menolak untuk melangkah. Saat itulah Sekar melihat sosoknya. Di bawah rembulan yang terhalang awan, berdiri perempuan dengan kebaya lusuh dan rambut panjang menjuntai hingga tanah. Wajahnya pucat, nyaris tak terlihat jelas. Tapi Sekar tahu betul, sosok itu adalah Arini. Entah bagaimana ia tahu, namun setiap helai rambutnya, setiap gores kebaya itu, seolah dikenali oleh jiwanya sendiri. "Aku ingin pulang," gumam suara dari sosok itu, nyaris seperti bisikan. Tapi telinga Sekar menangkapnya begitu jelas. Langkah Sekar mundur perlahan, tapi tubuhnya membeku. Dari balik semak, Kaya redu dan membentuk seperti plus arrange un kessil. Angin itu membawa serpihan suara, dan di dalamnya ada nyanyian yang pernah dinyanyikan Arini dalam latihan terakhir sebelum ia menghilang bertahun-tahun lalu. Sebuah tembang tentang pengantin yang dipaksa menikah dengan arwah bangsawan sebagai syarat pesugihan. Mendadak sebuah tangan mencengkeram pundaknya. Sekar berbalik dan mendapati Pak Mangun, kepala sanggar tua yang dulu pernah melatih ibunya dan Arini, berdiri dengan wajah panik. "Kamu sudah dibukakan jalan yang tidak seharusnya," desisnya pelan, napasnya tersengal. Malam itu mereka duduk di pendopo sanggar, dalam suasana lampu minyak dan asap dupa yang menggantung berat di udara. Pak Mangun bercerita dengan nada rendah, seolah takut jika terlalu keras akan membangunkan sesuatu yang tertidur. "Arini, dia bukan hilang. Dia dikorbankan." Sekar terdiam. Kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Korban dari apa? Pesugihan. Dulu ada seorang seniman besar dari kota yang ingin mengangkat pamornya. Ia datang ke desa ini, membangun sanggar, melatih sinden muda. Tapi ia bukan orang biasa. Ia punya perjanjian. Suara Arini yang begitu murni, begitu nyaring, dianggap sebagai tumbal sempurna. Dan ibumu tahu itu. Sekar menahan napas. Apa maksudnya? Ibuku tahu. Pak Mangun tidak menjawab langsung. Ia membuka kotak kayu kecil di balik lemari. Di dalamnya ada gulungan kain merah yang membungkus kaset pita tua. Saat dibuka, tertulis, rekaman malam Jumat 1998. "Ini rekaman latihan terakhir Arini," ucap Pak Mangun, menyerahkan kaset itu. "Di akhir rekaman, kau akan dengar siapa yang memintanya mengulang tembang, dan bagaimana suara itu menghilang, digantikan dengan jeritan." Sekar membawa kaset itu pulang. Ia tidak memiliki pemutar kaset di rumah. Namun malam itu ia bermimpi mendengarkan suara dalam kaset tersebut. Dalam mimpinya, ia mendengar Arini menyanyi. Lalu suara sang ibu terdengar, menyuruh Arini untuk mengulang. Berkali-kali. Lalu suara laki-laki,
Mungkin sang seniman mengucapkan sesuatu dalam bahasa asing. Kemudian, hening. Esok harinya, Sekar mengunjungi rumah Mbah Sri, seorang tabib dan tetua desa yang juga pernah jadi sinden. Mbah Sri adalah satu-satunya orang yang dulu menolak ikut dalam sanggar Arini. Ia tinggal di rumah panggung tua di atas bukit. Saat Sekar tiba, Mbah Sri sudah menunggu di beranda. "Aku tahu kau akan datang," ucapnya tanpa menoleh. Di dalam rumah itu, aroma menyan begitu kuat. Mbah Sri mulai menjelaskan tentang warisan suara. Menurutnya, suara adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia arwah. Beberapa suara tertentu bisa membuka gerbang antara keduanya, dan sinden adalah penjaga gerbang itu. Suaramu, Sekar, sudah dibuka gerbangnya. Kamu bukan hanya mendengar, kamu sudah jadi bagian dari jalur itu. Sekar menggigil. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tapi tubuhnya merespons kebenaran yang belum dipahami. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Kamu harus menyanyi kembali tembang yang belum selesai itu. Tapi kamu harus tahu, sekali kamu menyanyikannya, kamu menanggung semua luka, semua jeritan, semua perjanjian yang dibuat atas nama suara. Sekar terdiam. Dalam hari-hari berikutnya, ia terus mengalami mimpi-mimpi buruk. Dalam mimpinya, Arini selalu menyanyi di panggung kosong, lalu menoleh dan memintanya untuk bergabung. Kadang ibunya berdiri di belakang Arini, menunduk, dengan mata yang dipenuhi rasa bersalah. Puncaknya adalah malam Jumat berikutnya. Sekar mendapati ibunya tidak sadarkan diri, dan di tangannya tergenggam kaset pita yang telah terbuka. Di tengah malam, suara tembang kembali terdengar, namun kali ini disertai suara tangis perempuan. Tangis itu begitu memilukan, seperti menanggung beban bertahun-tahun. Sekar akhirnya kembali ke sanggar tua. Ia berdiri di panggung kosong, sendiri, hanya ditemani cahaya bulan dan suara jangkrik. Perlahan, Yamenyani. Suaranya lirih, namun jelas. Lagu itu adalah lagu terakhir Arini, yang entah bagaimana kini ia hafal luar kepala. Dan saat bait terakhir dinyanyikan, panggung itu berguncang. Udara menebal. Dari bayang-bayang, muncul Arini, bukan sebagai roh yang gentayangan, tapi sebagai sosok utuh, penuh luka di wajahnya, namun matanya tenang. "Aku sudah pulang," bisiknya. Namun sebelum Sekar sempat mendekat, bayangan lain muncul dari balik panggung. Sosok laki-laki dengan sorban hitam dan mata merah menatap mereka. Di tangannya, gulungan kain merah menyala. "Belum selesai. Kamu, pengganti berikutnya." Tubuh Sekar seketika kaku. Ia terjatuh, dan dunia menggelap. Tidak ada suara lain malam itu selain desir angin dan bunyi samar jengkerik yang seolah meratap dari kejauhan. Sekar Ayu terbangun dengan nafas memburu dan tubuh yang basah oleh keringat dingin. Ia menatap langit-langit kamar, mencoba membedakan antara kenyataan dan mimpi. Tapi rasa nyeri di kepalanya dan dingin yang menusuk tulang mengkonfirmasi bahwa apa yang ia alami bukan sekadar ilusi. Panggung tua itu, Arini, suara tembang yang belum selesai, dan sosok lelaki bersorban hitam yang menatapnya dengan mata menyala merah. Semua terasa begitu nyata, terlalu nyata. Di luar kamar, rumah sudah tak terasa seperti rumah. Sejak malam itu, ibunya tidak pernah sadar kembali. Tubuhnya hanya terbaring di ranjang. Mata tertutup rapat dan sesekali bergetar seperti orang yang sedang mengalami mimpi buruk. Dokter tak bisa menjelaskan. Dan setiap kali Sekar mencoba membangunkannya, sang ibu hanya bergumam lirih, nada yang familiar, seolah menirukan bait-bait tembang yang sama. Sekar mencoba mencari jawaban. Ia kembali menemui Pak Mangun, namun rumah pria tua itu sudah kosong. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Beberapa tetangga bahkan berkata bahwa Pak Mangun sudah lama meninggal, dan kehadirannya di malam itu hanyalah penampakan. Sekar ingin menolak percaya, tapi jejak kejadian-kejadian aneh membuat segalanya terasa masuk akal. Ia kembali ke sanggar tua, kini ditinggalkan sepenuhnya. Lumut tumbuh di dinding, jendela sudah pecah, dan panggungnya retak seperti retaknya waktu. Tapi di tengah kehancuran itu, alat-alat gamelan masih ada. Menunggu, diam, tak disentuh. Namun seolah bernapas sendiri. Bahkan genderangnya kadang berdetak pelan sendiri, seperti jantung yang merindukan nyawa. Sekar berjalan ke tengah panggung, tempat ia menyanyi dalam mimpi.
tempat Arini pernah berdiri. Tanpa sadar, langkahnya berhenti tepat di tengah lingkaran kayu yang membentuk pola seperti mandala. Lingkaran itu dulunya dihiasi motif ukiran. Namun kini, garis-garis itu menghitam, seperti terbakar dari dalam. Ia jongkok dan menyentuh kayu itu. Seketika udara di sekitarnya berubah. Angin berhenti. Suara jangkrik lenyap. Lalu terdengar suara yang begitu dikenalnya. Suara ibunya menyanyi tembang lawas. Namun bukan dari rumah, bukan dari ingatan. Suara itu datang dari bawah panggung. Dari dalam tanah. Sekar menggali. Menggunakan tangan kosong, ia mencabut papan-papan kayu rapuh dan mengangkat lapisan tanah tipis di bawahnya. Tak butuh waktu lama hingga jarinya menyentuh sesuatu yang bukan tanah. Sebuah kotak besi tua, terpatri dengan lilitan kawat dan bunga-bunga kering yang sudah hancur. Ia membukanya. Di dalamnya, selembar foto tua, Arini saat muda, mengenakan kebaya sinden dengan mata yang menatap tajam. Di belakangnya, berdiri dua orang, Pak Mangun dan seseorang yang ia kenali dari mimpi, laki-laki bersorban hitam itu. Di bawah foto, terlipat sebuah kertas dengan tulisan tangan yang bergetar. Warisan suara adalah warisan kutukan. Setiap suara yang didengar, setiap nada yang diulang, akan memanggil nama lama yang tertidur. Sekar menggejel. Ia membawa kotak itu pulang dan menyimpannya di kamar. Tapi sejak saat itu, malam-malam menjadi lebih berat. Ia mulai mendengar suara-suara dari langit-langit rumah. Kadang seperti orang berjalan. Kadang suara gamelan dimainkan samar. Kadang hanya suara napas berat. Sangat dekat. Tak tahan, ia kembali ke rumah Mbah Sri. Wanita tua itu menerima Sekar dengan wajah muram. Di tangannya, sebuah kemenyan menyala, dan ruangan dipenuhi asap putih keperakan. "Kamu sudah membangunkan pintu lama," ucapnya lirih. Pintu itu hanya bisa ditutup dengan suara yang sama seperti yang membukanya. Tapi kamu harus tahu, menutupnya artinya juga mengunci bagian dari dirimu. Mbah Sri menjelaskan bahwa sejak Arini dikorbankan dalam ritual pesugihan itu, suara Arini menjadi bagian dari jembatan antara dunia manusia dan gaib. Namun karena tembang terakhirnya tak pernah selesai, jembatan itu menggantung, membusuk, dan mulai merusak batas realita. Sekar, sebagai keturunan langsung dari garis suara itu, karena ibunya pun dulu seorang sinden, mewarisi bagian dari ikatan tersebut. Dan tanpa disadarinya, suara Sekar perlahan membuka kembali pintu-pintu itu. "Kalau kau menyelesaikan tembang itu," ujar Mbah Sri, "kau mungkin bisa menutup jembatan itu, tapi kau takkan pernah bisa menyanyi lagi. Suaramu akan jadi harga yang dibayar." Sekar hanya diam. Malam itu, ia berdiri di kamar, menatap ibunya yang terbaring. Lalu ia mengambil kaset pita peninggalan Pak Mangun. Ia buka pemutar tua milik ayahnya. Dan untuk pertama kalinya, ia mendengar langsung rekaman itu. Awalnya hanya suara gamelan. Lalu Arini menyanyi. Inda, Gerni, Penukit Nonggon. Tapi seiring waktu, suara itu dipaksa mengulang. Ulangi, ulangi. Terdengar suara perempuan, yang dengan ngeri Sekar sadari adalah ibunya sendiri. Lalu suara lelaki itu tidak berteriak, hanya berbisik, tapi nadanya seperti mantra. Dan kemudian, hening. Sekar menangis. Bukan karena ketakutan, tapi karena kesedihan yang begitu dalam. Ia akhirnya mengerti, ibunya bukan hanya bagian dari ritual itu. Ia dipaksa. Mereka semua dipaksa oleh kekuatan yang lebih besar. Dan kini, Giliran Sekar. Malam Jumat berikutnya, Sekar mengenakan kebaya milik ibunya, berdiri di panggung sanggar, dan menyanyi. Suaranya lirih, namun menggetarkan. Gamelan mulai berbunyi sendiri. Angin kencang berhembus. Dan dari kegelapan, Arini muncul. Kali ini lebih tenang. Di belakangnya, sosok-sosok lain berdiri. Para sinden yang telah dikorbankan. Mata mereka kosong, namun wajah mereka damai. Saat bait terakhir dinyanyikan, tanah berguncang. Sosok laki-laki bersorban hitam muncul kembali. Tapi kali ini, ia terjerat oleh cahaya tembang Sekar. Ia menjerit, tubuhnya terurai seperti asap hitam. Namun Sekar juga jatuh. Suaranya berhenti. Tenggorokannya terasa terbakar. Ia tidak bisa bicara lagi. Di panggung itu, Arini mendekat,
menyentuh tangan Sekar, lalu menghilang perlahan, bersama para sinden lain. Malam itu menjadi sunyi. Sunyi yang sesungguhnya. Sekar tidak pernah bisa bicara lagi. Tapi setiap malam Jumat, ia duduk di depan sanggar tua, memainkan gamelan pelan, tanpa kata. Dan desa menjadi tenang. Namun di kota lain, jauh dari Wonosari, seorang produser muda sedang menonton video rekaman pertunjukan Sekar. Ia mendengar tembang yang belum pernah didengar sebelumnya. Dan dalam bisik lirih, ia berkata, suara ini bisa jadi viral. Dan di layar laptopnya, sesosok bayangan tersenyum samar. Hujan turun tipis malam itu. Gerimis menyelimuti atap-atap rumah warga Wonosari, seperti bisikan tak terdengar yang menyebar ke setiap sudut desa. Di sebuah rumah sederhana yang terletak di ujung jalan kecil, Sekar Ayu duduk diam di beranda. Selimut tebal melilit tubuhnya, dan secangkir teh hangat mengepul pelan di pangkuannya. Di matanya, tak ada air mata, hanya kosong dan teduh. Sudah 3 bulan berlalu sejak malam terakhir ia bernyanyi. Sejak malam itu, suara Sekar lenyap sepenuhnya. Bukan hanya karena trauma, tapi seperti ada yang benar-benar diambil darinya. Dokter tak menemukan kelainan apapun pada pita suaranya. Semua berfungsi normal, tapi tak ada satupun kata yang bisa keluar. Ia hanya bisa berbisik, dan itu pun tak terdengar. Orang-orang menyebutnya bisu. Namun Sekar tahu, suaranya bukan dicuri oleh penyakit, melainkan dijadikan tumbal. Suara itu adalah harga dari keheningan yang kini menyelimuti desa. Masyarakat sekitar tak lagi diganggu. Tak ada suara gamelan misterius. Tak ada penampakan wanita berambut panjang yang menangis di ujung jalan. Tak ada mimpi buruk kolektif yang menyerang tiap malam Jumat. Semuanya kembali seperti semula. Seolah kejadian sebelumnya hanyalah bayangan buruk yang perlahan terlupakan. Tapi tidak bagi Sekar. Ia mengingat semuanya dengan utuh. Setiap bayangan, setiap suara, setiap langkah yang membawanya ke tengah ritual kutukan. Setiap potongan sejarah kelam yang dikubur di bawah panggung tua itu. Dan lebih dari segalanya, ia mengingat kenyataan bahwa ini bukan tentang satu desa saja. Ini bukan tentang Arini atau ibunya. Ini tentang warisan. Sebuah warisan kelam yang diturunkan melalui darah dan suara. Setelah malam itu, Sekar mulai menggali lebih dalam. Ia membaca catatan lama yang ditinggalkan oleh Pak Mangun, yang ternyata memang pernah menjadi bagian dari ritual pesugihan. Lelaki itu dulunya adalah pemimpin sanggar, dan sejak muda sudah bersinggungan dengan kekuatan gaib untuk mempertahankan kejayaan panggungnya. Ia bekerja sama dengan seorang dukun dari lereng Merapi, sosok lelaki bersorban hitam yang kini hanya dikenal sebagai pengiring bayangan. Ritual mereka sederhana namun mengerikan. Untuk memperoleh kejayaan dalam dunia seni suara, seseorang harus mengorbankan satu suara murni, suara seorang sinden muda yang belum pernah dinodai oleh ego atau ambisi. Korban pertama adalah Arini. Namun ketika suara Arini terlalu kuat untuk dikendalikan, ia malah menjadi simpul antara dunia gaib dan manusia. Ia tak hanya menjadi tumbal, tapi juga penghubung, membuat suara-suara dari dunia lain dapat menyusup lewat celah-celah tembang. Setelah Arini, datanglah korban berikutnya, termasuk Ibu Sekar. Namun karena suara mereka tak cukup jernih, seperti Arini, efek dari ritual tersebut menjadi tak terkendali. Suara-suara itu tak lagi patuh. Mereka menyerang siapapun yang mendengarnya, membuat pendengar mendengar ulang bait-bait tembang, hingga akhirnya mengalami kegilaan. Sekar membaca semua itu dari manuskrip tua berbahasa Jawa kuno, yang ia terjemahkan pelan-pelan dengan bantuan seorang dosen dari Yogyakarta. Dosen itu, seorang pria sepuh yang sudah lama meneliti fenomena suara dalam budaya mistis Jawa, menyebut temuan Sekar sebagai laras kutukan. Laras kutukan bukan hanya tembang. Ia adalah pola nada dan intonasi tertentu yang jika dilantunkan dengan kombinasi gerak tubuh yang tepat, bisa membuka gerbang ke ranah arwah. Sekar telah melakukannya, meski tak sengaja. Itulah mengapa gamelan berbunyi sendiri, mengapa para sinden muncul, dan mengapa lelaki bersorban hitam kembali. Dalam surat-surat terakhir Pak Mangun, terungkap bahwa ia menyesal. Ia ingin memutus warisan itu, tapi ia terlalu takut. Ia tahu, yang bisa menghentikan semuanya hanyalah mereka yang memiliki garis suara. Sekar adalah generasi terakhir.
Namun ada satu catatan lain yang membuat Sekar tak bisa tidur malam itu. Jika suara telah dikorbankan dan laras telah dikunci, maka kutukan tidak hilang, ia berpindah. Sekar membacanya berulang kali. Ia berpikir, jika kutukan itu tidak menghilang, kemana ia berpindah? Dan malam itu, jawaban datang. Saat Sekar sedang menyiapkan makan malam, radio tua di sudut dapur menyala sendiri. Tak ada yang menyalakan, tak ada yang menyentuh. Namun suara gamelan muncul, pelan, halus, lalu menguat. Bukan dari kaset, bukan dari saluran siaran, tapi dari dalam radio itu sendiri. Suara tembang mengalun dengan nada lirih. Tapi bukan suara Arini, bukan suara ibunya. Itu suara Sekar. Ia berlari ke kamar dan menutup pintu. Tapi suara itu tetap mengikuti. Bukan melalui udara, tapi melalui benda-benda. Guci keramik bergetar seperti menyanyikan ulang bait-bait yang pernah ia lantunkan. Jendela berdengung, bingkai foto berbunyi. Semua benda di rumahnya menjadi alat pemutar suara. Semua merekam dan mengulang. Laras kutukan telah menyebar. Seminggu kemudian, seorang tetangga datang. Ia mengatakan putrinya, yang masih SD, mulai menyanyikan lagu-lagu yang aneh di sekolah. Lagu-lagu yang tak diajarkan dimanapun. Tembang lama, dengan nada yang sangat mirip dengan yang pernah dibawakan Sekar. Saat ditanya, sang anak mengaku mendengarnya dari TV yang menyala sendiri malam-malam. Dan bukan hanya itu, beberapa warga mulai bermimpi menjadi sinden. Bahkan para lelaki. Dalam mimpi itu, mereka mengenakan kebaya, duduk di depan panggung, menyanyi hingga suara mereka pecah. Lalu terbangun dalam keadaan sesak dan berkeringat. Sekar sadar, meski ia sudah kehilangan suara, warisan itu belum berhenti. Suaranya mungkin telah dikunci, namun gema kutukannya sudah menyebar. Seperti virus, ia menempel pada nada, membekas di benda-benda, dan mengendap di mimpi. Ia memutuskan pergi dari Wonosari. Dengan bekal kecil dan sebuah catatan yang ia bawa dari rumah Pak Mangun, Sekar memulai perjalanan. Ia un jeun Mancari tompa di mana semuanya bermula. Di catatan itu disebutkan tentang sebuah padepokan tua di Banyuwangi, tempat dukun bersorban hitam itu pernah belajar ilmu laras pertama kali. Sekar yakin, jika ingin benar-benar mengakhiri semua, ia harus pergi ke sumbernya. Ia naik kereta ke timur, melintasi malam yang tak pernah sepenuhnya gelap. Di tiap stasiun, ia melihat bayangan perempuan berselendang duduk diam, menunduk, kadang satu, kadang dua, tapi selalu ada. Dan setiap kali suara pengumuman stasiun berbunyi, ia bisa mendengar nada tembang menyusup di antara kata-kata. Sekar tidak takut. Tidak lagi. Ia tahu, ia bukan korban. Ia adalah penerus. Dan jika harus menyusuri jalan kutukan ini sendirian, ia akan melakukannya. Namun jauh di ujung kota, di sebuah studio rekaman kecil di Jakarta, seorang pemuda sedang mendengarkan file audio kiriman anonim. Ia bekerja sebagai sound designer dan tertarik pada pola suara ganjil. Tapi kali ini, ia mendengar sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Dalam suara itu, ada nada-nada tak kasat mata. Je t'arronyang mon Gigi Telinga. Dan di akhir file itu, sebuah suara lirih berbisik. Laras belum usai. Suara adalah jiwa. Pemuda itu tersenyum. Lalu ia membuka email balasan. Sinden berikutnya siap dikorbankan. Lokasi, Padepokan Tembalang, bulan depan. Di kursi kereta yang melaju menuju Banyuwangi, Sekar menatap keluar jendela. Dan dalam pantulan kaca, sosok bersorban hitam berdiri di lorong, tersenyum perlahan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kamu percaya bahwa dunia ini lebih luas dari yang terlihat, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan cerita ini ke temanmu yang paling pemberani. Kita akan bertemu lagi di kisah selanjutnya. Tapi ingat, jangan terlalu percaya pada apa yang kamu lihat, karena yang gaib justru jarang terlihat